Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minum, gelas diletakkan. Jangan lupa syukur dan sembahyang. Assalamualaikum, Ibu ucapkan. Apa kabarmu santri-santri sayang? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesempatan, masih diberi kesehatan sampai dengan detik ini. Sholawat serta salam kita tujukan semoga selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin. Pada kesempatan kali ini, Bu Titin akan menyampaikan materi tentang zakat, infak, dan sedekah. Apakah zakat itu? Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya subur, berkembang, berkah, atau suci. Makna lengkapnya adalah mengeluarkan sebagian harta dengan ukuran tertentu kepada orang-orang tertentu sesuai syariat Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang keberapa ya? Yang ketiga. Jadi setelah syahadat dan sholat, zakat memiliki arti sangat penting dalam Islam. Perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah sholat. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sayangku, zakat itu merupakan ibadah yang memiliki dua keutamaan. Selain kebaikan untuk diri sendiri karena mendapatkan pahala dari Allah, juga membawa kebaikan untuk orang lain. Nah, untuk macamnya, zakat ini ada dua jenis. Yang pertama, zakat nafsi atau zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini kita sudah memasuki hari ke-10 terakhir. Jadi, sudah harus bersiap-siap untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seperti dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada Ramadan atas setiap muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak 1 syak kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. 1 syak kurma atau gandum itu setara dengan 2,5 kilogram. Nah, hadis tersebut menunjukkan pada jenis makanan pokok daerah setempat. Sedangkan di tempat kita di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Oleh karena itu, zakat fitrahnya berupa beras senilai 2,5 kilogram. Perlu kalian ketahui juga, zakat fitrah itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin agar mereka juga merasakan bisa merayakan menjelang Idul Fitri. Selain itu, zakat fitrah juga dapat menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan pada saat Ramadan. Jadi, santri-santri sudah waktunya untuk bersiap membayar zakat fitrah. Jangan sampai kelewatan ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang zakat fitrah, yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal. Kalian pernah mendengar tentunya. Zakat harta ini mencakup zakat hewan ternak, hasil pertanian,
laut dan bumi, hasil laut dan bumi, emas, perak, harta perniagaan, serta barang tambang. Kewajiban menunaikan zakat harta ini diterangkan di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang membendaharakan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakan di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sayangku, masing-masing harta tersebut memiliki ketentuan zakat dan kadarnya. Jadi tidak sama. Namun, secara umum, harta itu haruslah sesuai dengan nisab dan haulnya, atau sudah lebih dari 1 tahun. Jadi, seumpama orang tua kalian memiliki emas senilai 85 gram atau lebih, atau sudah melewati 1 tahun dan disimpan tidak dipakai, maka harta tersebut dikenakan zakat 2,5%. Nah, nanti kamu bisa membantu mama dan papa menghitungnya ya. Oh iya, ada beberapa persyaratan yang membuat seseorang terkena kewajiban menunaikan zakat, yaitu yang pertama, dia harus seorang muslim. Zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim. Yang kedua, berakal. Maksudnya akalnya sehat, tidak gila. Dan yang ketiga, baligh, yaitu masa ketika seseorang sudah terkena kewajiban melakukan ibadah. Dan yang keempat, memiliki harta yang mencapai nisab. Nah, sekarang siapa saja yang berhak menerima zakat itu? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, pengelola zakat, orang yang berhutang, orang yang baru masuk Islam, orang yang dalam perjalanan karena Allah, orang yang berjuang menegakkan agama Allah, dan hamba sahaya. Selain zakat, dalam Al-Quran disebutkan juga infak dan sedekah. Lalu apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Seperti dalam surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi, santri-santri semua, perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah adalah zakat itu memiliki 3 ketentuan. Jumlah tertentu atau ukuran tertentu, waktu tertentu, dan orang-orang tertentu. Sedangkan infak itu lebih umum. Jadi kita bisa memberikan infak kepada siapapun yang membutuhkan. Kemudian sedekah. Sedekah juga jauh lebih umum lagi, karena sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi bisa dengan tenaga atau pikiran. Misalnya, contoh kecil, ketika kamu lewat di jalan, kemudian kamu melihat batu yang kemungkinan itu akan mencelakai seseorang, kemudian kamu mengambilnya dan meminggirkannya, maka kamu sudah melakukan satu kebaikan sedekah. Kemudian contoh lain, ketika
kamu bertemu dengan saudara, kamu bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman dan guru-guru, kamu memberikan senyuman kepada mereka, maka kamu juga sudah melakukan satu sedekah. Mudah kan sayangku? Pasti kalian semua bisa melakukannya. Seperti yang sudah tadi kalian kerjakan dengan program Saam Berbagi. Bagaimana? Tadi siang kalian sudah berbagi, kalian sudah menginfakkan, menyedekahkan harta yang kalian punya, juga tenaga, karena kalian sudah jalan-jalan mencari orang-orang yang memang perlu untuk kita beri. Dan bagaimana perasaanmu setelah melakukannya? Pastinya kamu merasa bahagia. Betul apa tidak? Kamu merasa bahagia karena orang yang kamu beri juga bahagia. Nah, itu sangat mudah sayangku. Pesannya Bu Titin, tetap lakukan infak, sedekah secara rutin dan istiqomah. Tidak harus selalu jumlahnya dalam jumlah besar atau banyak. Jadi melalui hal-hal kecil tapi secara terus-menerus dan istiqomah. Itulah yang ibadah yang terbaik. Sekian kultum dari Bu Titin malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti didengarkan kultum dari Mas Raihan ya. Terima kasih. Dadah.